Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Shalom. Ya, pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih ke Pak Sastronan dan semua Bapak-bapak fasilitator umum JDN dan juga Ketua Panitia Bapak Andi Mulyadi beserta seluruh panitia Konas JDN 15. Nama saya Budiman, ya. Saya National Director dari Alpha Indonesia. Saya sudah melayani di Alpha lebih dari 12 tahun. Ya, jadi sekarang mulai dari 4 kota, ya, kita sekarang sudah berada di 74 kota di Indonesia. Dan Alpha Indonesia bukan gereja dan tidak membuka gereja. Ya, kami adalah organisasi non-profit yang memperlaki gereja di Indonesia untuk menggunakan alat penginjilan dan pemuritan yang disebut Alpha. Ya, selain di Alpha, saya juga melayani di Komisi Penginjilan di PGLII. Ya, jadi itu sedikit mengenai saya. Nah, selama dua kali minggu ini kita lihat banyak message mengenai new normal, ya, new normal. Ada orang panggil the next normal. WHO, Badan Kesehatan Dunia, memakai istilah the new future. Ya, yang pastinya keadaan tidak akan kembali normal seperti sebelum pandemi. Jadi gereja-gereja, ya, mungkin pemimpin-pemimpin harus mengetahui bahwa kita tidak akan kembali normal seperti sebelumnya. Ya, jadi dan seperti tadi katanya Pak Sales pagi ini, kita harus merubah cara mindset kita, ya, memasuki satu namanya new season, new era. Ya. Jadi saya ingin mengajak, ya, kita gereja untuk bangkit. Ya, bangkit, maju, berubah, beradaptasi, dan berinovasi. Nah, saya percaya Tuhan melalui pandemi ini membuka suatu dimensi pelayanan yang baru, yang berbeda, ya. Dan saya yakin Tuhan akan menjadi kita gerejanya lebih kuat dari sebelumnya. Ya, saya ingin mulai memainkan satu video yang singkat sekali, ya, sangat interesting. Video ini sangat menarik sekali, hanya 18 detik. Jadi Bapak Ibu perhatiin. Silakan Pak Jo. Ya, kalau Anda lihat itu lucu sekali ya bagaimana beliau itu beradaptasi, ya. Dia tahu dia tidak akan menang. Ya, jadi dia karena faktor angin saya harus memiliki aerodinamisnya. Jadi sehingga dia melengkup, kemudian dia melaju malahan lebih cepat daripada ya. Kalau Anda lihat videonya yang selanjutnya malahan dia memotong sepeda motor. Jadi itu luar biasanya. Jadi gereja harus mulai berinovasi, beradaptasi ke dalam ini. Nah, saya ada satu pesan, yaitu start with your prayer, end with your action. Ya, mulai dengan doa dan selesaikan dengan suatu tindakan. Ya, saya tidak akan berbicara mengenai doa di sini karena para narasumber yang ada sudah banyak bicara mengenai doa. Namun saya akan menekankan mengenai tindakan. Ya, apa yang kita akan lakukan setelah ini, setelah konferensi ini selesai. Nah, kita sudah mendengar begitu banyak rencana, ide-ide yang cemerlang yang disampaikan, ya, melalui 2 kali minggu ini. Nah, masalahnya apa yang Anda lakukan setelah selesai ini? Itu pertanyaan yang jadi sehingga kita lihat kalau setiap tahunnya Anda lihat tema-tema yang ada di konferensi, di webinar, walaupun apa, selalu sama. Penginjilan, doa, selalu berulang setiap tahunnya. Nah, kalau Anda lihat dari bilangan riset mengatakan penginjilan yang murni penginjilan itu hanya 1%. Pemindahan jemaat 40 sekian persen. Nah, masalahnya nggak ada actionnya, nggak ada tindakannya. Ya, nah di Yohanes 4 ayat 35, Pak Jo boleh saya screen-nya. Nah, mengatakan ada yang berkata 4 bulan lagi musim menuai. Santai saja Pak, masih ada bulan baru tiba musim menuai. Ya, ngopi dulu kita, ya, dan sebagainya. Tetapi ada yang mengatakan
lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan siap dituai. Nah, kategori mana Anda? Anda kategori yang 4 bulan lagi atau yang sekarang? Kita tahu the time is now. Ya, pandemi ini istilahnya meriset segala sesuatu. Gereja juga diriset. Anda mau gereja besar, gereja kecil, sama saja Anda punya garis start yang sama. Ya, jadi the time is now. Nah, kalau kita lihat mengenai ngomong mengenai penuaian, ya kalau kita lihat promosi ya brosur-brosur yang dulu itu adalah mengenai orang memegang sabit dan segenggam padi. Ya, itu adalah gambar tradisional ya yang lama sekali yang kita kalau lihat kalau ada ngomong mengenai konferensi penuaian pasti ada itu ladang menguning sabit dengan segenggam padi itu. Nah, namun kalau Anda lihat di gambar ini ya, Anda lihat itu adalah mesin namanya combine harvester. Nah, combine harvester apa yang mesin ini lakukan? Ya, mesin combine harvester melakukan 4 hal sekaligus, yaitu menuai, mengirik, mengumpulkan, dan menampi. Ya. Nah, ini adalah penuaian zaman sekarang. Zaman yang modern. Zaman pandemik, saya akan katakan. Nah, Anda perlu inovasi. Nah, Alpha bisa lakukan semua itu bagi gereja Anda. Nah, ya, Alpha adalah namanya mesin pertumbuhan. Kalau Anda adalah satu mesin pertumbuhan, a grow engine. Ya. Nah, saya akan bersaksi gereja-gereja yang sudah berjalan. Saya sudah 12 tahun di Alpha, jadi ada gereja-gereja yang menjalankan ya seperti. Nah, ada yang mengalami stagnasi komselnya 50. Sudah 10 tahun 50. Hanya 50 kelompok. Dia coba program ini, acara ini, metode ini, strategi ini, tetap saja 50. Nah, waktu beliau menjalankan ya Alpha setahun 12 kelompok baru. Itu satu gereja. Satu lagi bersaksi gembalanya, Pak, saya jalankan Alpha. Setiap bulan saya menuai 10 jiwa baru. Dia bilang, Pak, mana ada saya sendiri kan tidak bisa menuai menangkan 10 jiwa. Kalau saya jalankan Alpha, saya menangkan 10 jiwa itu setiap bulan. Nah, kemudian ada yang kata ini ngomong mengenai Alpha online. Sekarang waktu pandemi, Alpha kita go online. Ya, go online. Dan pertama gembala ini mengatakan, Pak, saya sangat pesimis Alpha online itu bisa berhasil. Karena signal, karena orang kurang konsentrasi, kalau di Zoom dan sebagainya. Namun waktu dia menjalankan, dia menentukan, Pak, 80% lebih jiwa-jiwa yang datang ke Alpha online, itu setiap minggu itu hadir. Bayangin, kita mau minta gemar, kita datang ke gereja setiap minggu itu susah banget. Ini dengan Alpha online, 80% itu setiap minggu akhir. Itu orang yang belum begereja. Ya. Dan ada satu gereja lagi, ya, dia mulai ya waktu gereja 30, jemaahnya hanya 30. 3 tahun berikutnya jalankan Alpha 300. Nah, kemudian waktu pandemi melanda, ya, yang dia lakukan adalah dia coba Alpha online, oke? Dia coba Alpha online, dan kemudian apa yang terjadi? Dia menemukan, ya, waktu jalankan Alpha online, malahan orang yang dia bisa jangkau 128% lebih daripada waktu jalankan Alpha onsite. Nah, bayangin, ya, ini tools yang saya bilang ini tools yang benar-benar luar biasa yang bisa merubah cara Anda gereja, ya. Nah, visi dan misi Alpha adalah, ya, misi kita adalah memperolehi gereja melakukan amanat agung. Sudah pasti itu, ya. Namun kalau kita lihat, ya, bahwa kalau tadi pagi ngomong mengenai transformasi akan Indonesia, revival Indonesia. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Ya, ini revival Indonesia adalah buah daripada apa yang kita lakukan. Jadi kita tidak usah kejar revival itu. Revival datang kalau kita lakukan step 1, step 2, step 3. Nah, di Alpha kami percaya bahwa ya selain doa menjadi landasan dari segala sesuatu yang kita lakukan, tentunya kita perlu sebagai gembala, komunitas di gereja itu harus ditransformasikan dulu. Itu yang pertama. Gereja transformasikan dulu. Kemudian setelah semua komunitas di gereja Anda ditransformasikan,
gereja Anda akan bangkit. Nah, jika semua gereja bangkit menginjil, baru kita akan lihat transformasi akan Indonesia. Ya, jadi waktu program My Hope dijalankan, Anda lihat kita memberdayakan Pak Charles, saya juga di dalam satu koordinator di Sumatera Utara. Ya, kita lihat waktu seluruh gereja diberdayakan, ya bukan hanya gembala saja, tapi jemaatnya itu diberdayakan. Apa terjadi? Kita lihat satu penuaian yang besar sekali. Ya, ratusan ribu orang itu menerima Yesus. Ya, jadi yang penting sekarang Anda mau revival, gereja harus bangkit, komunitas harus ditransformasikan. Komunitas itu siapa? Ya, Bapak dan Ibu dan teman-teman kita, orang-orang yang kita kenal. Nah, itu yang harus ditransformasikan dulu. Ya, kemudian gereja bangkit, baru Indonesia bisa mengadakan revival. Nah, apa itu Alpha? Alpha itu adalah suatu program penginjilan, ya, yang dijalankan itu ada tiga elemen: makanan, ceramah, diskusi. Sama seperti kelompok sel kita. Hanya di Alpha ini dijalankan hanya 10 sampai 12 ribu. Artinya 3 bulan selesai. Satu kursus itu 3 bulan selesai. Ya. Nah, itu membahas apa? Mengenai dasar iman kekristenan. Dalam suasana yang nyaman, aman, fun. Ya, kita jalankan. Nah, bisa jalankan on-site, online, hybrid. Terserah Anda mau jalankan. Saya nggak akan terlalu detail karena waktu. Ya. Nah, saya ingin ceritakan mengenai manfaat apa di Alpha. Pak Jo, silakan. Kalau Anda menjalankan Alpha, apa yang Anda dapatkan? Ya. Pertama, Anda bisa memberdayakan setiap orang di gereja Anda. Anda tidak sendirian lagi untuk menginjil. Anda bisa memberdayakan setiap orang. Jadi di Alpha, ya, kita kelompok Alpha, ya, ada yang pemimpin, asisten yang menjalankan Alpha, kelompok Alpha itu. Tetapi kita memberdayakan orang untuk memasak, untuk pakai mobil, untuk menerima tamu, untuk masak, dekorasi, membersihkan ruangan setelah on-site, online yang mengoperasi Zoom dan sebagainya. Jadi kita bisa memberdayakan setiap orang. Upah di hadapan Tuhan, siapapun tukang parkir, yang memberi ceramah seperti saya di depan, upahnya di hadapan Tuhan 1 dinar. Sama. Ya. Jadi di Alpha kita bisa memberdayakan setiap orang untuk menginjil. Yang kedua, tentunya jiwa baru. Anda akan menuai jiwa baru. Ya, setiap 3 bulan 10 sampai 12 bulan akan menuai jiwa baru. Ketiga, akan ada kelompok sel baru yang terbentuk setelah kelompok Alpha selesai. Karena waktu kelompok Alpha jalankan di mana saja, akan diintegrasikan ke gereja lokal itu menjadi kelompok sel yang baru. Keempat, Anda akan menciptakan pemimpin. Nah, kalau kita mau dengar lebih jauh lagi karena waktu, saya nggak akan. Tapi ini adalah sebagian dari manfaat Alpha yang Anda akan alami jika Anda menjalankan Alpha. Ya, tentunya kami juga itu yang Bapak akan apa buktinya? Ya, nah ini buktinya. Kami meminta Barna mengsurvei. Namanya Global Impact Study, dampak Alpha kepada gereja lokal. Nah, yang mewakili Barna Survei Asia adalah Malaysia. Jadi Malaysia itu agak dekat ya, sama ya, budayanya juga hampir sama. Nah, silakan Pak Jo, teruskan. Nah, tentunya di survei itu banyak sekali, tapi saya hanya sampai 4 hal yang kira-kira itu cukup baik ya. Pertama adalah tingkat komitmen setelah Alpha. Saya mengundang 100 orang ke Alpha, persentasinya 82% orang akan menerima Yesus dengan sukarela. Itu pertama. Kedua, 88% komitmen dimuridkan. 80% komitmen menginjil. 70% komitmen ke gereja. Bayangin, Anda siapa yang ingin dimuridkan? Anda membuka kelas PA, berapa orang yang sign up mendaftar untuk kelompok PA Anda? Apalagi kita mau cari untuk menginjil. Siapa mau memberitakan baik? Saya Pak. Tapi waktu minta di ini sedikit sekali. Ya, sedikit sekali. Nah, Alpha bisa persentasinya Anda lihat 82%. Di Indonesia selama 12 tahun kami men-track setiap 10 orang yang Anda undang ke Alpha, 6 sampai 7 orang itu akan menerima Yesus dengan sukarela. Silakan Pak Jo.
Teruskan. Nah, satu lagi Alfa, apa yang Alfa bisa lakukan kepada gereja Anda? Ya, bahwa pertama adalah sistematis. Kami melakukannya waktu dari pelatihan, mengundang setiap jiwa sampai diintegrasikan ke gereja lokal. Itu ada sistemnya, ada sistematisnya. Ya, kedua, ya itu bisa diukur. Nah, setiap kelompok, setiap jiwa, setiap data kami akan memperlengkapi bagaimana gereja itu mengukur segala sesuatu. Ya, ketiga, sustainable. Ini bisa dipertahankan. Kalau Anda harus jalankan berkesinambungan. Program apapun kalau Anda berjalan berkesinambungan itu akan menghasilkan. Ya, sama dengan juga Alpha. Ya, terus achievable, bisa dicapai. Karena jalannya dia sesuai dengan apa yang di Reset Alpha. Nah, kita ada panduan video, semua materi kami akan memperlengkapi Bapak Ibu untuk bagaimana menjalankan. Malahan kami bisa menjalankan untuk gereja Anda. Anda perlu mengundang jiwa-jiwa saja. Kami menjalankan untuk Anda. Ya. Kelima adalah replicable. Ya. Jadi jika Anda punya 10 gereja, Anda berhasil jalankan di satu, ini bisa diduplikat, cara Anda menjalankan bisa diduplikat ke gereja lain. Ya, jadi bisa replicable, systematic, measurable, sustainable, achievable, replicable. Ya, jadi dia ada 5 hal yang Alpha bisa lakukan kepada gereja Anda. Terus, nah dan kemudian, nah jadi itu adalah sesuatu yang Alpha bisa lakukan. Nah, sebelum saya tutup, ya, saya ada beberapa menit lagi, saya ingin menyampaikan mengenai conference yang kami akan lakukan. Ya, ini adalah Alpha bekerjasama dengan PGLI. Ya, ini adalah mengenai evangelism and spiritual growth and true cell group. Penginjilan dan pertumbuhan rohani melalui cell group. Anda tahu pandemi ini mengakibatkan banyak orang kehilangan jemaat, nggak tahu kemana. Ya, onsite nggak hadirnya sedikit, online menurun. Termasuk gereja kami di Medan, ya itu sekarang yang online onsite 20% saja. 80% nggak tahu kemana. Saya yakin semua gereja mengalami itu. Ya, Pak Jo bisa tolong ya. Nah, jadi kami lihat pentingnya kelompok sel. Jadi justru di 2 hari lagi, Rabu tanggal 20 Oktober, ya kita undang pembicara, ya ada 5 pembicara, ada Pak Lori Bandang sebagai Ketua Umum PGLI Pusat, Pak Edi Leo, Pastor Chris Kam, Reverend Aris dari City Harvest, Gembala Pak Lukito. Nah, saya sendiri yang telepon setiap hamba Tuhan ini, saya tanya survei, saya bilang, Pak, selama pandemi berapa kehadiran kelompok sel Anda? Dan beliau mengatakan, Pak, lebih dari 60%. Kami aja jemaatnya hanya 20%, mereka udah 60%. Jadi, Pak, saya minta kepada para pembicara, tolong share kepada kami bagaimana Anda melakukannya. Nah, namun yang bagusnya adalah jika Anda sign up, mendaftar, dan hadir, ya nanti pada waktu hari H, Anda punya kesempatan untuk mendaftar, untuk diperlengkapi 6 bulan ke depan. Ya, setelah konferensi selesai, 6 bulan ke depan, Anda boleh memilih Abba Love atau City Harvest. Mereka akan memperlengkapi, mengajar, ya, membantu Anda men-set up kelompok sel Anda dengan baik. Karena ini ada gereja kelompok sel, gereja sel. Mereka akan membantu Anda 6 bulan ke depan. Jadi itu saja dari saya. Mudah-mudahan ya Alpha bisa berkat. Jika Anda tertarik ya untuk ada di chat room-nya, Anda lihat Anda bisa berdaftar, dan ada juga nomor telepon yang bisa Anda hubungi jika Anda berminat. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Charles. Terima kasih Pak Andi Mulyadi. Tuhan berkati.